Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Bunda Tuti. Hari ini kita belajar lagi bahasa Indonesia. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang materi teks deskripsi. Nah, apa sih teks deskripsi itu? Teks deskripsi adalah teks yang menggambarkan suatu objek, bisa berupa benda, tempat, orang, atau yang lainnya. Nah, digambarkan secara rinci, baik bentuknya, warnanya, jenisnya, dan yang lainnya. Nah, pada pertemuan ini kita masuk pada bab kedua yang akan membicarakan tentang cerita fantasi. Cerita fantasi adalah cerita khayalan dari pengarangnya. Ceritanya seperti Putri Duyung, kemudian ada kisah Roro Jonggrang, Bandung Bondowoso, itu merupakan hasil khayalan dari para pengarangnya. Untuk lebih jelasnya, kita jelaskan materi hari ini pada materi berikut ini. Teks cerita fantasi adalah bahan tertulis yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan, menggambarkan, atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, dan keajaiban berupa angan-angan, hayalan, imajinasi, atau rekaan belaka. Beberapa ciri umum teks narasi. Yang pertama, rangkaian peristiwa dalam cerita disebut alur. Cerita berkembang dari tahap pengenalan, apa, siapa, dan di mana kejadian terjadi, kemudian timbulnya pertentangan, permasalahan, dan penyelesaian akhir cerita. Rangkaian ini disebut alur. Yang kedua, tokoh dan watak tokoh merupakan unsur cerita yang mengalami rangkaian peristiwa itu. Yang ketiga, narasi memiliki tema atau ide dasar cerita yang menjadi pusat pengembangan cerita. Tema dapat dirumuskan dari rangkaian peristiwa pada alur cerita. Yang keempat, amanat. Amanat merupakan unsur cerita yang menjadi pesan pengarang melalui ceritanya. Apa saja sih ciri umum cerita fantasi? Kita bahas satu persatu ya. Ya, yang pertama ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Cerita ini mengungkapkan hal-hal yang supranatural, kemisteriusan, kegoiban yang tidak ditemui dalam dunia nyata. Cerita fantasi adalah cerita fiksi yang menceritakan tentang dunia imajinasi yang diciptakan penulis. Pada cerita fantasi, hal yang tidak mungkin dijadikan biasa. Ciri yang kedua yaitu dari ide ceritanya. Ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis, tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata. Ide juga berupa irisan dunia nyata dan dunia khayal yang diciptakan oleh pengarang. Tema cerita fantasi biasanya magic, supranatural, dan futuristik. Nah, ciri yang ketiga yaitu menggunakan berbagai latar atau lintas ruang dan waktu. Peristiwa yang dialami tokoh terjadi pada dua latar, yaitu latar yang masih ada dalam kehidupan sehari-hari dan latar yang tidak ada pada kehidupan sehari-hari. Rangkaian peristiwa cerita fantasi menggunakan berbagai latar yang menerobos dimensi ruang dan waktu. Contohnya Doraemon. Doraemon juga sering ke masa lalu atau ke masa depan, berarti ini menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Ciri yang keempat yaitu tokoh unik atau memiliki kesaktian. Tokoh dalam cerita fantasi biasanya diberi watak dan ciri yang unik yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari. Tokoh memiliki kesaktian tertentu. Contohnya adalah film Ranger. Ranger di situ bisa merubah diri, kemudian dia memiliki kesaktian dalam melawan para musuhnya. Nah, ciri yang kelima yaitu bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiktif atau bukan kejadian nyata. Cerita fantasi bisa diilhami oleh latar nyata atau objek nyata dalam kehidupan tetapi diberi fantasi. Sebut saja contohnya adalah film Tayo. Tidak mungkin dalam kehidupan nyata bis atau mobil-mobil lainnya bisa berbicara seperti yang ada dalam film Tayo. Dan ciri yang terakhir adalah ciri bahasa.
Penggunaan sinonim dengan emosi yang kuat dan variasi kata cukup menonjol. Bahasa yang digunakan dalam cerita fantasi biasanya variatif, ekspresif, dengan menggunakan ragam percakapan bukan bahasa formal. Nah, anak-anak, kita lanjutkan ke jenis cerita fantasi. Jenis yang pertama yaitu cerita fantasi total dan irisan. Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata ada dua kategori, yaitu fantasi total dan fantasi irisan. Pertama, fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita di kategori ini, semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Yang kedua, cerita fantasi irisan yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata. Selain nama, pengarang juga menggunakan nama tempat yang ada dalam dunia nyata atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Jika cerita fantasi total dan irisan itu berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata, nah jenis yang kedua ini berdasarkan latar cerita. Cerita fantasi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu lintas waktu dan latar waktu sezaman. Nah, latar sezaman berarti latar yang digunakan satu masa, fantasi masa kini, fantasi masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang saja. Tapi kalau latar lintas waktu berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Misalnya masa kini dengan masa prasejarah, masa kini dan 40 tahun yang akan datang. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran tentang cerita fantasi hari ini. Yang perlu kalian ingat bahwa di dalam cerita fantasi ada tokoh dan wataknya, kemudian ada alurnya, ada latarnya, dan yang terakhir ada keajaiban-keajaiban yang terjadi dalam cerita tersebut. Nah, lebih jelasnya kita diskusi di kelas masing-masing ya. Sampai jumpa dalam pertemuan Bahasa Indonesia minggu depan. Bunda akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.